Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melanjutkan di ayat yang ke-144 surat Al-Baqarah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad nara taqallub. Di sini ada lafaz qad, yaitu ada huruf dal yang mati ini atau dal sukun, di mana huruf dal ini termasuk huruf qalqalah, yaitu huruf qalqalah itu ada 5, yaitu qaf, ta, ba, jim, dal. Di mana huruf dal ini juga termasuk huruf qalqalah, yaitu artinya qalqalah itu ada suara pantulan. Jadi cara bacanya dipantulkan. Qad itu seperti itu. Di mana untuk seputar qalqalah itu sudah kami bahas di episode ke-23, di mana qalqalah itu ada 2, yaitu ada yang pertama ada qalqalah sughra. Untuk qalqalah sughra polanya seperti ini, yaitu berupa huruf qalqalah yang matinya huruf qalqalah ini ya, huruf dal ini itu matinya asli, yaitu tidak disebabkan karena waqaf. Jadi qad dibaca qalqalah sughra, alasannya ada huruf qalqalah yang mati, tidak disebabkan karena waqaf. Yang nomor 2 ada namanya qalqalah kubra. Kalau qalqalah kubra itu alasannya itu ada huruf qalqalah yang matinya huruf qalqalah disebabkan karena waqaf. Jadi saya ulang, qad dibaca qalqalah itu alasannya ada huruf qalqalah yang mati ini, matinya dibaca qalqalah sughra, alasannya ada huruf qalqalah yang mati, tidak disebabkan karena waqaf. Jadi syaratnya huruf qalqalah, yaitu syaratnya ada atau dibaca ada suara pantulan, itu syaratnya berupa huruf qalqalah yang mati. Kalau huruf qalqalahnya hidup, ya seperti huruf dal ini, seumpama hidup, itu tidak bisa dipantulkan ya, seperti ini ya, huruf ba ya, taqalluba ya, tidak bisa dipantulkan. Jadi syaratnya huruf qalqalah itu dipantulkan, syaratnya berupa huruf qalqalah yang mati. Cara bacanya dibaca ada suara pantulan atau qalqalah, qad seperti itu. Kemudian di sini ada qad nara, yaitu ada huruf ra, di mana huruf ra ini berharokat berdiri, ya ini dibaca matobi'i ya. Jadi atau dibaca panjang, setiap ada huruf yang berharokat berdiri seperti ini cara bacanya dipanjangkan. Ini juga ada ya, ini ya. Jadi setiap ada huruf yang berharokat berdiri itu dibaca panjang, yaitu panjangnya 1 alif atau 2 harokat atau 2 ketukan. Nara ya, Allah seperti itu, atau dibaca matobi'i. Alasannya ada huruf yang berharokat berdiri. Kalau yang teman-teman membawa Al-Quran cetakan Madinah itu biasanya ya, itu harokatnya tidak berdiri seperti ini, akan tetapi harokatnya miring seperti ini. Tapi walaupun miring ya, harokatnya ro ini miring, akan tetapi biasanya setelah ro di sini ada alifnya. Itu untuk Al-Quran cetakan Madinah ya. Bahwa di situ ada alifnya, di sini ada alif yang didahului huruf yang berharokat fathah, dibaca matobi'i, walaupun tidak berupa harokat berdiri tapi dibaca panjang karena ada alifnya matobi'i ini, yaitu ada alif yang didahului huruf yang berharokat fathah, itu dibaca matobi'i ya, untuk yang Al-Quran cetakan Madinah seperti itu. Sementara untuk Al-Quran cetakan Indonesia walaupun tidak ada alifnya, tapi di atas ro ini ada harokat berdiri, ini menunjukkan bahwa cara bacanya itu dipanjangkan 2 ketukan. Nara seperti itu. Kemudian di sini tadi ada 2 bacaan. Yang pertama matobi, ada huruf ra yang berharokat berdiri boleh, atau ada alif yang di dalam huruf yang berharokat fathah juga boleh. Bacaan yang kedua dibaca tafkhim, alasannya ada huruf ra yang berharokat fathah.
Untuk menebalkan huruf ra yang dibaca tafkhim ya, atau tafkhim itu tebal artinya, yaitu cara menebalkan huruf ra yang dibaca tafkhim itu menggunakan lidah bagian belakang diangkat ke atas ya. Nah, ra seperti itu. Dimana untuk ra yang dibaca tafkhim ya itu sudah kami bahas di episode ke-18, dimana untuk polanya ra yang dibaca tafkhim itu ada 8 pola, yaitu yang pertama berupa seperti ini, berupa huruf ra yang berharokat fathah. Kemudian pola yang kedua ada ra mati yang di dalam huruf yang berharokat fathah. Yang ketiga ada ra yang berharokat dhammah. Yang keempat ada ra mati yang di dalam huruf yang berharokat dhammah. Kemudian yang kelima ada ra mati yang didahului hamzah wasol. Kemudian yang keenam ada ra mati yang di dalam huruf yang berharokat kasroh. Kemudian huruf setelahnya berupa huruf isti'la. Kemudian yang ketujuh ada ra waqaf yang di dalam huruf yang mati dan jatuh setelah harokat dhammah. Kemudian yang keempat ada ra waqaf yang di dalam huruf yang mati dan selain huruf ya dan jatuh setelah harokat fathah. Dari ke-8 pola tadi, ra yang dibaca tafkhim sudah kami bahas di episode ke-18 beserta contoh-contohnya. Kita geser dulu. Di sini ada huruf qalqalah lagi yang contoh kali ini berupa huruf jim ya. Nih, ada huruf qalqalah lagi. Wajhika fis sama. Seperti itu. Jadi ini wajh dibaca qalqalah lagi, yaitu alasannya ada huruf qalqalah yang mati tidak disebabkan karena waqaf ya, dibaca qalqalah sughra. Mana huruf qalqalahnya? Untuk contoh yang kali ini berupa huruf jim. Tadi di depan berupa huruf dal, yang sekarang berupa huruf jim ya, dimana tadi saya ulang hurufnya qalqalah itu ada 5, yaitu yang pertama qaf ya, qaf, to ini to, terusan ba ya, jim, terus dal tadi ya. Nah ini memenuhi syarat, yaitu ada huruf qalqalah yang mati seperti ini, maka cara baca itu dibaca qalqalah. Apa artinya qalqalah? Qalqalah itu artinya ada suara pantulan, jadi cara bacanya dipantulkan, wajh seperti itu. Adapun namanya ini adalah qalqalah sughra, alasannya ada huruf qalqalah yang mati. Matinya ini tidak disebabkan karena waqaf alias mati asli ya. Kemudian di sini ada lafadz fis sama. Di sini ada sebuah kalimah ya, dimana kalimah ini yaitu diawali alif lam. Ini ada as-samaa. Lafal as-sama ini diawali alif lam, ini itu mengandung 2 hukum bacaan tajwid ya. Yang pertama namanya idgham samsiyah, yang kedua namanya idhar qamariyah. Untuk polanya yang idgham samsiyah yaitu seperti ini, yaitu berupa ada alif lam berjumpa dengan huruf sin, dimana huruf sin ini termasuk hurufnya idgham samsiyah. Yang kedua namanya idhar qamariyah, polanya seperti ini, dimana untuk yang idhar qamariyah yaitu ada kalimah dimana kalimah itu diawali alif lam ya, sama. Yang ini dibaca ya, ini al masjid, al-ma dibaca idhar qamariyah, yaitu alasannya ada alif lam berjumpa dengan huruf mim, dimana huruf mim ini termasuk hurufnya idhar qamariyah. Dimana untuk seputar idhar qamariyah dan idgham samsiyah sudah kami bahas di episode ke-6, dimana untuk kaidahnya untuk yang idgham samsiyah dulu ya, yaitu kapan ada alif lam berjumpa dengan huruf 14 yang terdapat dalam nadham tifthum masil rahman tafus difdani'am da'su al-dhonni yursyari falil karom, maka dibaca idgham samsiyah. Kemudian untuk kaidahnya yang idhar idhar yang ini ya, idgham samsiyah tadi ya. Untuk yang idhar qamariyah tuh kaidahnya kapan ada alif lam berjumpa huruf 14 juga yang terdapat dalam nadham fi abghi hajjaka wa khaf aqimah, maka dibaca idhar qamariyah. Untuk polanya yang lebih mudah untuk mengenal apakah itu idhar qamariyah, apakah itu idgham samsiyah, yaitu hanya ini,
Yaitu untuk yang idhar qamariyah, yaitu polanya setelah alif lam ini tidak berjumpa dengan huruf yang bertasdid, ini pola untuk idhar qamariyah. Sedangkan yang untuk idgham samsiyah polanya seperti ini, yaitu setelah alif lam berjumpa dengan huruf yang bertasdid, ini pola untuk idgham samsiyah. Dari segi namanya beda, alasannya juga beda, polanya beda, juga cara bacanya juga beda. Kalau yang untuk idhar qamariyah ini, idhar itu artinya jelas, yaitu dimana alnya lafal al masjidah ini, lam matinya ini dibaca jelas atau kelihatan. Syaltorol ma ya, rol ma disitu ada lam matinya. Beda yang untuk idgham samsiyah ya, ini al atau sama ya, lam matinya ini tidak diperlihatkan, yaitu alias dilebur ke huruf sin, itu namanya idgham. Jadi cara bacanya lamnya tidak kelihatan, langsung menyatu ke huruf sin, itu namanya idgham. Cara bacanya fissa, tidak boleh filsa, tidak boleh, tapi fissa idgham. Kemudian kita lanjut. Di sini ada lafaz fis sama. Ya. Di sini ada ma, yaitu ada alif ini. Di mana alif ini didahului huruf yang berharakat fathah, ini dibaca mad tabi'i. Dibaca mad tabi'i alasannya ada alif yang didahului yang berharakat fathah ya. Untuk di atas alif ini tanda bendera ya. Ini bukan harokat, ini hanya tanda apa? Tanda baca bahwa lafal tersebut itu dibaca panjang. Hanya tanda saja, bukan harokat. Dimana untuk alif ya, alif ini, alif itu selamanya mati, yaitu tidak pernah berharokat ya. Untuk yang ma ini yang berharokat fathah adalah huruf memnya, sementara alifnya ini mati. Jadi saya ulang, untuk huruf alif itu selamanya mati, yaitu tidak pernah berharokat. Kalau ada penulisan seperti alif di mana di situ berharokat, itu namanya hamzah seperti ini ya. Nah, ini ada seperti alif kalau kita masih kecil belajar membaca alif ba ta ya. Kalau alif cara penulisannya seperti ini, dimana kok berharokat kasroh atau fathah atau dhammah, ini namanya bukan alif tapi hamzah. Kalau alif itu seperti ini, nah ini ma ya. Kalau alif itu selamanya mati, yaitu tidak pernah berharokat. Saya ulang, ma di sini dibaca mad tabi'i, alasannya ada alif yang di dalam huruf yang berharokat fathah. Kemudian mad tabi'i ini berjumpa dengan hamzah ya, ini digabungkan apabila ada mad tabi'i berjumpa dengan hamzah berada di satu kalimat, ini bukan mad tabi'i lagi melainkan menjadi mad wajib muttasil. Jadi ma dibaca mad wajib muttasil, alasannya ada mad tabi'i berjumpa dengan hamzah berada di satu kalimat. Jadi mad wajib muttasil itu terbuat dari mad tabi'i. Ya, setiap mad apapun itu terbuat dari mad tabi'i, baik mad wajib muttasil seperti ini, atau mad jaiz munfasil, atau mad badal, mad iwad, mad tamkin, mad selah yang qasirah, yang tawilah, mad lazim yang kilmi, atau yang harfi, baik yang mutsaqqal atau yang muhaffaf, atau mad laya. Semuanya itu terbuat dari mad tabi'i ya. Contoh seperti ini. Ini ma dibaca mad tabi'i, ternyata mad tabi'i ini berjumpa dengan hamzah. Lah antara mad tabi'i dan hamzah ini ternyata terangkai di dalam satu kalimat, di mana lafal as-sama'i ini adalah satu kalimat. Di dalam satu kalimat itu ternyata ada mad tabi'i berjumpa dengan hamzah, ini yang dinamakan muttasil, yaitu mad wajib muttasil. Jadi saya ulang, artinya muttasil itu gandeng. Gandeng yang bagaimana? Gandeng itu perjumpaannya mad tabi'i dengan hamzah ini gandeng, tidak terlepas ya. Dimana gandeng itu yaitu artinya terangkai di dalam satu kalimat. Jadi lafal as-sama'i ini satu kalimat, dimana di dalam satu kalimat ini terdapat mad tabi'i ternyata dengan hamzah, ini dinamakan mad wajib muttasil. Untuk panjangnya mad wajib muttasil itu 2 alif setengah ya. Kemudian untuk ini bedanya ya. Yang na ini ya, na ini juga dibaca mad tabi'i, alasannya ada alif yang didahului huruf yang berharakat fathah. Ini alifnya, ini harakat fathah ini masuk di dalam huruf nun, di mana huruf nun ini berharakat fathah, huruf kedua ini alif ini. Nah, atau dibalik ada alif yang didahului huruf yang berharakat fathah. Yang membedakan ini kalau mad tabi'i ini huruf setelahnya bukan hamzah,
maka ini dinamakan masih utuh mat tabi'i atau masih asli ya, mat asli, mat tabi'i asli. Kalau ini asalnya mat tabi'i ma, ada alif yang didahului huruf yang berharokat fathah, akan tetapi terus berjumpa dengan hamzah, ini yang membedakan. Kalau yang ini asli masih utuh mat tabi'i, kalau yang bawah ini dinamakan mat wajib mutasil, alasannya ada mat tabi'i berjumpa dengan hamzah. Kemudian di ini ya, ini ada bacaan lain, ini dibaca nabr ya. Nabr itu ya, di samping ini ada bacaan mat wajib mutasil juga dibaca nabr. Nabr itu artinya ada penekanan suara sedikit lebih tinggi ya, nabr itu. Jadi cara bacanya itu ditekan ya, fis sama, nah seperti itu, ditekan sama, nah, ditekan. Itu cara nabr, ada penekanan suara sedikit lebih tinggi ya. Di mana nabr ya, nabr itu berada di 6 posisi. Contohnya seperti ini diantaranya, di mana nabr itu yang pertama kategori nabr itu yaitu wakof pada huruf yang bertasdid selain huruf gunnah dan huruf qalqalah ya. Seumpama ada wakof, di mana huruf tersebut wakof itu berupa huruf yang bertasdid, tapi yang bertasdid itu selain huruf qalqalah dan huruf gunnah, itu dia nabr. Seperti contoh al hayy ya, itu ditekan, jadi huruf ya-nya yang bertasdid ditekan, al hayy seperti itu, atau fatol, nah, seperti itu juga ada nabrnya. Pokoknya huruf yang terakhir itu selain huruf qalqalah dan huruf gunnah. Huruf gunnah itu ada 2, yaitu huruf mim dan huruf nun. Tadi untuk huruf qalqalah ada 5, yaitu qaf, ta, ba, jim, dal. Apabila ada huruf tersebut kok wakof dan bertasdid ya, huruf qalqalah dan huruf gunnah, itu tidak dibaca nabr. Sementara selain huruf itu, selain huruf qalqalah dan huruf gunnah, dibaca nabr. Saya ulang, yang pola pertama nabr itu berupa huruf wakof pada huruf yang bertasdid selain huruf qalqalah dan huruf gunnah. Contohnya al hayy seperti itu. Kemudian untuk nabr ya, nabr yang kedua itu berupa wawu yang bertasdid yang didahului harokat fathah atau dhammah, seperti contoh la haula wala quwwata, itu quwwata ditekan cara bacanya. Yang didahului huruf yang berharokat fathah, lafal contohnya tawwaba. Kemudian yang ketiga itu berupa ya yang bertasdid, di mana ya bertasdid itu didahului harokat kasroh atau fathah. Contohnya di surat Al-Fatihah ada ya, iyyaka na'budu, itu lafal iya itu ada huruf yang bertasdid didahului hamzah yang berharokat kasroh, itu cara bacanya dibaca nabr, yaitu ada penekanan suara sedikit lebih tinggi. Jadi cara bacanya ditekan, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in itu. Untuk yang ya bertasdid yang didahului huruf yang berharokat fathah, contohnya sayyarota. Kemudian yang ketiga, yang keempat itu ada intikal. Nabr yang keempat itu intikal, yaitu artinya intikal itu perpindahan dari bacaan huruf mat ya, dari bacaan mat ke huruf yang bertasdid. Contohnya pada lafadz walad dhalin ya, do itu mat tabi'i do, ada alif yang didahului huruf yang berharokat kasroh, kemudian huruf lamnya walad dhalin itu huruf lamnya bertasdid, di mana itu ada perjumpaannya mat dengan huruf yang bertasdid, itu dibaca nabr, itu ada nabrnya. Jadi cara bacaan ditekan ya, walad dhal, nah seperti itu. Kalau waladhdallin itu ladhdall, itu ada 2 bacaan. Yang pertama ada mad lazim kilmi musaqqal, yang kedua ada nabr ya, ada 2 bacaan. Di samping dia panjang mad lazim yang berupa kalimah dan juga musaqqal, itu juga dibaca nabr, yaitu ada penekanan suara sedikit, waladhdallin seperti itu. Kemudian nabr yang keberapa? Yang kelima itu berupa wakof pada hamzah yang didahului bacaan mat atau len ya. Ini contohnya. Jadi wakof pada huruf hamzah, cuma kita berhenti di sini ya. Wakof pada huruf hamzah ini, di mana hamzah ini didahului bacaan mat ya, ini mat tabi'i ya, atau bacaan lin ya. Contohnya kalau yang lin itu syai, itu lin,
hamzah yang didahului lin. Untuk contoh yang sama ini adalah hamzah yang didahului bacaan mat. Ini matnya mat tobi ya, ada alif yang didahului huruf yang berharokat fathah. Saya ulang, untuk nabr yang kelima itu berupa wakof pada hamzah ini, dimana hamzah ini didahului mat atau lin. Contohnya fis sama, ditekan. Kemudian ya untuk nabr ya, nabr dimana nabr itu sudah kita bahas di episode ke-22 ya, nabr ya teman-teman yang masih bingung untuk seputar nabr itu pernah kita bahas di episode ke-22. Kita geser dulu. Iya, kalau ini ya. Selanjutnya ini falanuwalliyannaka qiblah. Di sini ada falanuwalliyanna, ada nun yang bertasdid, dimana untuk nun yang bertasdid ini dibaca gunnah. Apa artinya gunnah? Gunnah itu artinya ada suara berdengung ya, untuk panjangnya dengung yaitu 2 harokat atau 2 ketukan. Falanuwalliyan, seperti itu. Dimana untuk kaidahnya gunnah itu kapan ada huruf nun yang bertasdid seperti ini atau huruf mim yang bertasdid ya. Jadi hurufnya ada 2, hurufnya gunnah ada 2. Yang pertama ada huruf nun, yang kedua ada huruf mim dengan syarat bertasdid. Saya ulang, apa artinya gunnah? Gunnah itu artinya ada suara berdengung, adapun panjang dengung yaitu 2 harokat. Falanuwalliyan yan, seperti itu. Adapun untuk nadhumnya gunnah, wa gunnatun qad aujabuha abada fil mimi wan nuni idza masuddida. Kemudian di sini ada lafal qiblah, di sini ada huruf ba. Di mana huruf ba, kita geser dulu dikit. Iya. Di mana huruf ba ini termasuk huruf qalqalah tadi ya. Huruf qalqalah itu ada 5. Yang pertama huruf qaf, ini juga huruf qalqalah. Qaf, ta, ba, jim, dal ya, ini semuanya huruf qalqalah itu ada 5. Di mana untuk setiap ada huruf qalqalah yang mati, baik matinya asli seperti ini atau matinya disebabkan karena wakof, di situ dibaca qalqalah. Apa artinya qalqalah? Qalqalah itu artinya ada suara pantulan. Jadi cara bacanya dipantulkan, qib, seperti itu. Untuk yang qalqalah yang hurufnya yang mati atau matinya asli seperti ini tidak disebabkan karena wakof, ini dinamakan qalqalah sughra. Saya ulang, qib dibaca qalqalah sughra, alasannya ada huruf qalqalah yang mati, tidak disebabkan karena wakof. Kalau yang qalqalah kubro itu polanya itu atau alasannya ada huruf qalqalah yang mati, matinya disebabkan karena wakof. Kemudian hurufnya nadhumnya qalqalah, hurufnya qalqalah itu yajma'uha qad bujatin bayyilata waqfin wasatin tursyadi. Kemudian di sini ada qiblatan tadhaha. Di sini ada qiblatan ta, yaitu ada tanwin, di mana tanwin ini berjumpa dengan huruf ta, ini dibaca ikhfa. Apa artinya ikhfa? Ikhfa itu artinya samar. Yang mana yang dibaca samar ya, ini ya cara baca tanwin ini, cara bacanya disamarkan, qiblatan ta, seperti itu. Tidak boleh tanwin ini dibaca idhar. Apa artinya idhar? Idhar itu artinya jelas ya, tidak boleh dibaca jelas, seperti contoh qiblatan ta. Tidak boleh. Karena apa? Karena tanwin ini berjumpa dengan huruf ta, di mana huruf ta ini termasuk hurufnya ikhfa. Maka cara bacanya apabila ada tanwin atau nun mati berjumpa dengan huruf ta, maka cara bacanya tanwin ini disamarkan, qiblatan ta, seperti itu. Di mana ini ikhfa-nya ini adalah ikhfa a'la ya, di mana ikhfa itu sudah kami bahas di episode ke-14, di mana ikhfa itu ada 3, yaitu ada ikhfa a'la atau ikhfa akrob. Contohnya seperti ini, kapan ada tanwin berjumpa dengan huruf ta, di mana hurufnya ikhfa a'la itu ada 3, yaitu huruf to, dal, dan ta. Itu ikhfa-nya ikhfa a'la, yaitu a'la itu artinya tinggi. Tinggi yang bagaimana? Tinggi itu dipandang dari segi tingkat kesamarannya tinggi, dimana di dalam ikhfa yaitu ada bacaan yang samar, juga ada bacaan dengung.
Saya ulang, ifa itu ada mengandung bacaan samar juga bacaan dengung. Seperti contoh ini, kiblatan ta, seperti itu. Akan tetapi untuk ifa a'la, artinya a'la itu lebih tinggi. Tinggi itu dipandang dari tingkat kesamarannya lebih tinggi daripada dengungnya. Ini untuk ifa a'la. Atau samarnya lebih dominan daripada dengungnya ya untuk ifa a'la. Itu hurufnya to, delta, bunyi vokalnya n, jadi n double. Kiblatan ta ya, tidak boleh dengung. Ng tidak boleh, kiblatan ta tidak ya. Beda dengan ifa adna, beda. Nama lain ifa a'la yaitu ifa akrob. Apa artinya akrob? Akrob itu artinya dekat ya, dimana untuk ifa akrob itu dekat, dimana tanwin ini ya, tanwin itu hakikatnya adalah berupa nun mati, dimana huruf nun itu keluarnya huruf berasal dari ujung lidah menyentuh langit-langit mulut, kemudian maju sedikit langsung ketemu huruf ta ini, yaitu berada di ujung lidah menyentuh pangkal gigi seri bagian atas ya, tonggone persis. Maka dari itu dikatakan akrob, yaitu artinya dekat. Jadi dikatakan akrob itu artinya dekat, di mana maksudnya huruf nun ya, tanwin ini saya ulang, tanwin ini ada, tanwin adalah hakikatnya adalah huruf nun yang mati, di mana huruf nun ini keluarnya huruf berasal dari ujung lidah menyentuh langit-langit mulut, langsung ketemu huruf ta berada di ujung lidah menyentuh pangkal gigi seri bagian atas. Lah dari langit-langit mulut huruf nun ke pangkal gigi seri atas huruf to delta ini ada 3 huruf, itu sangat berdekatan sekali ya, tetangganya persis atau tonggone persis. Maka dari itu dikatakan ifa akrob, yaitu artinya dekat. Yang kedua ada ifa adna atau abad ya. Adna itu artinya rendah yang bagaimana tingkat kesamarannya rendah, itu ifa adna, yaitu bunyi vokalnya ng, justru yang lebih banyak adalah dengungnya ya untuk ifa adna. Saya ulang, ifa adna itu tingkat kesamarannya rendah, justru yang lebih kuat adalah dengungnya, atau dibalik, dengungnya lebih dominan daripada samarnya. Ini untuk ifa adna. Nama lain ifa adna itu ifa abad, yaitu ifa yang jauh. Yang jauh yang bagaimana? Jauh itu dipandang dari segi makhorijul hurufnya, di mana huruf nun tadi ya, nun mati ini, saya ulang, hakikat tadi tanwin itu adalah nun mati, di mana huruf nun itu keluarnya huruf berasal dari ujung lidah menyentuh langit-langit mulut. Sementara berjumpa dengan hurufnya ifa adna itu ada 2 huruf, yaitu huruf kaf ini dan huruf kof ya. Kaf dan kof ini itu berada di pangkal lidah. Pangkal lidah itu lidah bagian belakang. Lah dari langit-langit mulut langsung ketemu huruf kof. Huruf kof atau huruf kaf ini berada di pangkal lidah, ini sangat berjauhan sekali. Maka dari itu dikatakan ifa ifa abad, ifa yang jauh. Kalau yang ini bunyi vokalnya yang lebih dominan ada tingkat dengungnya, ng, ang. Apabila ada non mati atau tanwin berjumpa dengan huruf kof atau kaf ini yang bunyi vokalnya adalah dengung yang lebih dominan. Contohnya mingka seperti itu. Kemudian yang ketiga ada ifa awsat ya. Kalau ifa awsat itu pertengahan, dipandang dari segi makhorijul hurufnya, dia tidak terlalu jauh, juga tidak terlalu dekat. Dipandang dari segi tingkat kesamarannya atau dengungnya, dia tidak terlalu samar, juga tidak terlalu dengung ya, itu namanya ifa awsat. Untuk ini ya, pembagian ifa sudah kami bahas di episode ke-14 beserta contoh-contohnya ya. Bagi teman-teman yang masih bingung seputar ifa, ada 3, yaitu ada ifa a'la atau ifa akrob, yang kedua ada ifa adna atau ifa abad, yang nomor 3 ada ifa awsat. Itu sudah kami bahas di episode ke-14. Kemudian di sini ada kiblatan taub, yaitu ada ra mati, di mana ra mati ini didahului huruf yang berharakat fathah, ini dibaca tafkhim ya. Dari depan sudah kita bahas ya, di mana untuk ra yang dibaca tafkhim atau ra yang dibaca tebal itu ada 8 pola. Di antaranya ini pola ra yang kedua ya. Jadi untuk pola ra yang dibaca tafkhim yang pertama berupa huruf ra yang berharakat fathah. Pola yang kedua itu ada ra mati yang didahului huruf yang berharakat fathah, ini juga dibaca tafkhim. Saya ulang, taub dibaca tafkhim atau dibaca tebal, alasannya ada huruf ra yang ada huruf ra mati, ada ra mati yang didahului huruf yang berharakat fathah. Cara bacaan dibaca tebal, taub seperti itu. Tidak tar, tidak tapi taub ya.
Kemudian di sini ada tardha. Di sini ada huruf yang berharakat berdiri, ini dibaca mad tabi'i, yaitu alasannya ada huruf yang berharakat berdiri, ini juga dibaca mad tabi'i ha, alasannya ada alif yang di dalam huruf yang berharakat fathah ya. Untuk yang ini Al-Qur'an cetakan Indonesia, di sini tidak ada alifnya, akan tetapi harokatnya berupa harokat berdiri. Ini menunjukkan bahwa huruf dha ini cara bacanya dipanjangkan, dibaca mad tabi'i. Sementara untuk Al-Quran cetakan Madinah ya, itu harokatnya tidak berdiri ini, melainkan seperti ini. Akan tetapi setelah dha di sini ada alifnya, seperti inilah, ada ha, di sini ada alifnya. Atau alasannya ada alif, di sini ada alif yang di dalam huruf yang berharakat fathah, ini untuk Al-Quran cetakan Madinah. Walaupun harokatnya miring tetap dibaca panjang karena ada alif, di sini ada alif yang di dalam huruf yang berharakat fathah dibaca mad tabi'i. Seperti ini loh, ada alif yang di dalam huruf yang berharakat fathah dibaca mad tabi'i. Kita bahas makharijul hurufnya. Yang pertama huruf qaf. Huruf qaf ini keluarnya huruf berasal dari pangkal lidah ya. Pangkal lidah itu lidah bagian belakang ya. Bagi teman-teman yang masih bingung untuk seputar letak-letaknya huruf atau keluarnya huruf, itu sudah kami bahas di episode ke-12 dan 13 ya, makharijul huruf bagian 1 dan makharijul huruf bagian 2. Di situ ada videonya, ada tempat-tempatnya ya, langsung diperlihatkan. Untuk kali ini hanya mengulang saja ya sekilas, dimana huruf qaf ini keluarnya huruf berasal dari pangkal lidah, dimana pangkal lidah itu ditempati dua huruf. Pangkal lidah itu lidah bagian belakang ya, dimana pangkal lidah itu ditempati dua huruf, yaitu huruf qaf ini dan huruf kaf. Mentok ya. Naminal muqnima qiqan qaniqam. Kemudian huruf dal. Huruf dal ini keluarnya huruf berasal dari ujung lidah menyentuh pangkal gigi sari bagian atas da ya. Dan tintubat tu tan tanitat naminal mutnimati tan tanita. Kemudian huruf nun. Huruf nun ini keluarnya huruf berasal dari ujung lidah menyentuh langit-langit mulut ya. Nani nuban nunan naninan naminal munimaninan naninam. Kemudian huruf ra. Huruf ra ini sama dengan huruf nun ya. Langit-langit mulut itu ditempati tiga huruf, yaitu huruf lam, nun dan ra ya. Ra ini sama, itu ujung lidah itu langit-langit mulut ya. Arari arubir arari naminal murnimari arani aram. Kemudian huruf ta. Huruf ta ini keluarnya huruf berasal dari ujung lidah menyentuh pangkal gigi sari bagian atas. Tanti tubat tutan tanitat naminal mutnimati tan tanita. Kemudian huruf qaf tadi sudah, yaitu berasal dari pangkal lidah atau lidah bagian belakang. Kemudian huruf lam. Huruf lam ini keluarnya huruf berasal dari ujung lidah menyentuh langit-langit mulut ya. Lali lubal lulal lalilal naminal murnimalilal lanilam. Kemudian huruf ba. Huruf ba ini keluarnya huruf berasal dari kedua bibir yang rapat ya, dimana untuk makhrajnya huruf yang berasal dari kedua bibir itu ada tiga huruf, yaitu huruf ba, huruf mim dan huruf wawu.
Akan di sini dibedakan untuk huruf ba, ini untuk huruf ba dan huruf mem ya. Ini dihasilkan dari kedua bibir yang rapat. Kita bilang ma, kita bilang ba, itu kedua bibir kita, baik bibir atas atau bibir bawah itu rapat dulu baru bisa keluar huruf ba. Ba, ma itu rapat dulu. Saya ulang, untuk huruf ba dan huruf mem ini dihasilkan dari kedua bibir yang rapat. Sementara untuk huruf wawu ya, huruf wawu itu dihasilkan dari kedua bibir yang renggang. Tidak boleh rapat, kalau rapat malah salah ya, wa ya. Bam bi bu bam be. Bu bam bani bam naminal mub nima bi bam bani bam. Kemudian huruf wawu ini keluarnya huruf berasal dari kedua bibir yang renggang ya, tadi dibantu bahas ya. Wa wawi wu bewu wu waw wani waw naminal mu nima wi waw wani wa. Kemudian huruf jim. Huruf jim ini keluarnya huruf berasal dari jim ya, berasal dari tengah lidah ya, ja ya. Ja ji ju banj ju jan jani janj naminal muj nima ji jani ja. Kemudian huruf H. Huruf H ini keluarnya huruf berasal dari pangkal tenggorokan. Pangkal tenggorokan itu penggorokan bagian bawah, yaitu ditutupi dua huruf ya. Ada huruf H dan huruf hamzah. Ha hi hu bam hu han hani ha naminal muh nima hi han hani ha. Kemudian huruf kaf. Huruf kaf ini tadi sudah belum ya, keluarnya huruf berasal dari pangkal lidah ya. Pangkal lidah itu dua huruf, yaitu huruf kaf dan huruf kof ya, belum tadi ya. Saya ulang, huruf kaf ini keluarnya huruf berasal dari pangkal lidah atau lidah bagian belakang ya. Dimana lidah bagian belakang itu ditempati dua huruf, itu huruf kof dan huruf kaf. Yang paling mentok huruf kof, kemudian maju sedikit ya huruf kaf ini ya. Kaki kubek kukan kanikak naminal muk nimakikan kanika. Kita geser dulu. Di sini ada huruf fa ya. Huruf fa itu keluarnya huruf berasal dari bibir bawah bagian dalam menyentuh ujung gigi seri atas ya. Untuk huruf fa ini yang berperan hanya menggunakan satu bibir saja ya. Beda tadi ya, beda huruf wawu, huruf mem, huruf ba ya. Tadi itu yang berperan ini ada kedua bibir, yaitu bibir atas dan bibir bawah itu berperan. Untuk melafalkan huruf ba, huruf mem, huruf wawu ini kedua bibir, baik bibir atas dan bibir bawah itu berperan semuanya. Akan tetapi untuk huruf fa ini yang berperan hanya bibir bawah saja. Jadi akan tetapi bibir bawah yang bagian dalam ya. Saya ulang, huruf fa ini keluarnya huruf berasal dari bibir bawah bagian dalam kemudian menyentuh ujung gigi seri atas. Fa ya. Fa fi fu bef fu fa fani faf naminal muf nima fi fa fani fa. Kemudian huruf sin. Huruf sin ini keluarnya huruf lam ya, ujung lidah menjelang lain mulut. Huruf sin ya. Huruf sin ini keluarnya huruf berasal dari ujung lidah menyentuh pangkal gigi seri bawah. Lam tadi sudah ya, sin. Ujung lidah menyentuh pangkal gigi seri bawah. Sa si su bes su sa sa ni sas naminal mus nima si sa sa ni sa. Kemudian huruf mem, dimana huruf mem ini tadi sudah
Mim tadi. Oh belum ya. Huruf mim ini keluarnya huruf berasal dari kedua bibir yang rapat. Kita bilang ma, kedua bibir kita rapat dulu ya, ma. Ma mim mu bam mu mam mani mam na minal mum ni ma mi mam mani mam. Kemudian huruf hamzah keluarnya huruf berasal dari pangkal tenggorokan. A i u ba u an ani a na minal mu ni ma i an ani a. Kita geser dulu. Iya. Kemudian huruf fa tadi sudah keluarnya huruf berasal dari bibir bawah bagian dalam menyentuh ujung gigi seri atas. Fa. Huruf lam juga sudah berada di ujung lidah menyentuh langit-langit mulut. Huruf nun juga sudah sama dengan huruf lam. Huruf wawu keluarnya huruf berasal dari kedua bibir yang renggang. Wa. Huruf lam ujung lidah menyentuh langit-langit mulut. Huruf ya tadi ya sudah belum? Ya belum ya. Huruf ya ini keluarnya huruf berasal dari tengah lidah ya ya. Ya yi yu bei yu yai ya ni yai na minal mui ni ma yi yai ya ni ya. Huruf nun tadi sudah ujung lidah menyentuh langit-langit mulut. Huruf kaf juga sudah berasal dari pangkal lidah. Huruf kof juga sudah tadi huruf kof ya, yaitu keluarnya huruf berasal dari pangkal lidah ya, sama dah huruf kof ya. Huruf kof dan huruf kaf ini sama, yaitu keluarnya huruf berasal dari pangkal lidah, dimana yang paling mentok huruf kof ini maju sedikit huruf kaf, tapi sama-sama di pangkal lidah ya. Kemudian huruf ba ini keluarnya huruf berasal dari kedua bibir yang rapat tadi sudah. Huruf lam ujung lidah langit-langit mulut. Huruf ta huruf ta juga sudah ya, keluarnya huruf berasal dari ujung lidah menyentuh pangkal gigi seri bagian atas ya. Huruf ro sudah ujung lidah menyentuh langit-langit mulut. Huruf dot itu belum huruf dot ini ya. Untuk huruf dot ini beda dengan yang lain ya. Kalau rata-rata huruf itu berasal dari ujung lidah ya. Kalau ujung lidah atau tengah lidah atau lidah bagian belakang. Akan tetapi untuk huruf dot ini beda, yaitu keluarnya huruf dot ini berasal dari tepi lidah. Tepi lidah itu pinggir ilat ya. Sampai ulang, huruf dot ini keluarnya huruf berasal dari tepi lidah kemudian menyentuh gigi geraham bagian atas. Allah ya Allah. Ya. Saya ulang, huruf dot ini keluarnya huruf berasal dari tepi lidah menyentuh gigi geraham bagian atas. Allah zi bel Zulzani zaz na minal muzni madhi zani zah. Yang ini ya membedakan kalau di surat angkal rok itu dari tepi lidah huruf dot langsung maju huruf do itu berada di ujung lidah menyentuh ujung gigi seri atas ya. Membedakan sulit kalau belum terbiasa angkal rok. Kalau dibaca angkal rok itu sama, itu huruf dot semuanya. Angkal rok seperti itu. Kemudian huruf H ya, huruf H ini tadi sudah, itu keluarnya huruf berasal dari pangkal tenggorokan atau tenggorokan bagian bawah ya. Shadaqallahul azim. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.